Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agustus Gumelar. Saya perwakilan dari kelompok 2A. Kelompok kami akan membahas tentang pinjaman online legal dan ilegal. Perbedaannya apa saja nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Salam. Rekan saya yaitu Trisa, Firly, sama Cahaya. Dan saya sendiri Agil. Next. Mulai dari awal, saya akan menjelaskan apa itu pinjaman online. Pinjaman online adalah pinjaman yang berbasis teknologi informasi. Di salah satu negara, salah satu di antara inovasi pada bidang keuangan dengan dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Jadi sistemnya online. Nah, kami akan membahas ada beberapa poin yang kami akan bahas, yaitu ada 6 poin. Yang pertama, apa penyebab maraknya masyarakat menggunakan pinjaman online legal maupun ilegal? Apa dampak dari pinjaman online tersebut? Lalu bagaimana penegak hukum tentang pinjaman online di Indonesia? Lalu bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online? Lalu bagaimana solusi agar masyarakat tidak tergiur pada pinjaman online ilegal? Dan yang terakhir, contoh kasus pinjaman online ilegal dan cara menangani kasus pinjaman online ilegal. Kita pertama akan membahas penyebab maraknya masyarakat menggunakan pinjaman online legal maupun ilegal. Yang lain yang sudah ada sebelumnya. Nah, itu tuh jadi bila sudah memiliki hutang, namun untuk membayarnya tuh harus dia tuh sistemnya tuh pinjam lagi. Jadi kayak gali lubang tutup lubang seperti itulah. Lalu adanya kebutuhan mendesak. Nah, itu tuh pasti ada kebutuhan mendesak yang memungkinkan untuk menjadikan seseorang meminjam online. Pinjaman online yang tentunya ilegal. Persyaratan pengajuan peminjaman online lebih mudah dan dananya cair lebih cepat. Nah, itulah justru di Indonesia itu sekarang peminjaman online itu didasari oleh terutama yang ilegal ya, didasari oleh mudahnya untuk meminjam online secara ilegal. Persyaratan yang mudah dan dananya yang cepat cair gitu. Jadi lebih dipilih oleh masyarakat, namun tidak memiliki tidak memikirkan konsekuensi selanjutnya gitu. Lalu perilaku konsumtif yang berlebih dari masyarakat tersebut karena perilaku konsumtif yang memang seharusnya bukan kebutuhan seperti itu. Jadi, nah, lalu dampak dari pinjaman online tersebut. Yang saya tadi sebutkan ya, dampak pinjaman online ilegal tuh jika penerima pinjaman online prestasi, ada beberapa catatan ya. Masuk dalam blacklist SLIK OJK. Itu tuh OJK tuh kan otoritas jasa keuangan. Itu tuh sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi gitu peminjaman online yang ilegal, yang legal, maaf. Nah, itu tuh nanti bakal di blacklist di sana gitu. Dan yang kedua, denda serta beban bunga yang terus menumpuk jika berdasarkan aturan yang diberlakukan oleh OJK. Bunga dan juga denda keterlambatan yang dikenakan maksimal berada di angka 0,8 per harinya. Nah, itu namun kelamaan nanti bebannya pun akan bertambah, bunganya pun akan bertambah, dikenakan maksimal berada di angka 0,8 seperti yang tadi saya sebutkan per harinya gitu. Jadi setiap hari itu nambah 0,8 gitu. Lalu ada di poin ketiga, kejaran debt collector meresahkan dan mengganggu kehidupan pribadi. Itu secara jelas sudah kita tahu ya, debt collector berada di lingkungan yang emang ilegal gitu. Nanti kan orang yang melakukan peminjaman ilegal akan dikejar-kejar oleh debt collector gitu. Itu sangat menakutkan gitu guys. Apa saja sih dampak dari pinjaman online tersebut? Dampak dari pinjaman online ilegal jika penerima pinjaman online ekspektasi seperti yang tadi saya sebutkan gitu. Ini tambah
tersebut seringkali menagih dengan menggunakan kata-kata kasar hingga ancaman kekerasan kepada nasabahnya yang mengunggah atau yang menunggak pengembalian utang, yaitu dia tidak berdasarkan hukum yang berlaku, dia menagih secara asal-asalan dan itu tuh memenuhi target perusahaannya sendiri gitu. Lalu suku bunga pinjaman yang tinggi menimbulkan pinjaman bermasalah pada masyarakat. Jumlah tingkat suku bunga perusahaan fintech ilegal di atas rata-rata industri gitu. Jadi suku bunganya tuh pinjaman tuh tinggi, setiap perharinya tuh berkali-kali lipat. Seperti saya tadi bilang, walaupun persyaratannya mudah, tapi bila bunganya terus bertambah itu akan memberatkan daripada peminjam gitu. Nanti akan memberatkan peminjam dalam pembayaran karena bunganya berkali lipat gitu. Lalu yang terakhir, penggunaan data pribadi dengan menyetujui persyaratan layanan atau term of condition. Nasabah sudah dianggap menyetujui perusahaan fintech mengakses data pribadi tersebut. Nah, ini yang paling sakral. Jadi data kita tuh akan diakses dengan mudah oleh peminjam, oleh yang meminjamkan gitu. Data kita tuh sebenarnya tuh tidak boleh disebarluaskan. Itu tuh melanggar pasal Undang-Undang ITE yaitu. Oke, lanjut. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu bagaimana penegakan hukum tentang pinjaman online di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 6, pengaturan tentang pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan pengawasan lembaga jasa keuangan termasuk dalam bidang pinjaman online. Masalah-masalah tentang jasa keuangan berbasis online tersebut ternyata diindikasikan melalui pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 29 Ayat 1 dan Pasal 30 yang menyatakan bahwa yang pertama, Pasal 29 Ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Dan yang kedua, pasal 30, setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Yang selanjutnya ada dalam perspektif Undang-Undang ITE, yaitu dalam pinjaman online dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik yang tercantum dalam pasal 1 ayat angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disingkat dengan ITE yang menyatakan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Kekuatan hukum kontrak elektronik juga dapat dilihat di dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Artinya bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian lalu dituangkan di dalam kontrak elektronik bersifat mengikat para pihak yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya. Dan selanjutnya, bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online. Yang pertama, yaitu pada pasal 29, pusat data berbunyi penyelenggaraan wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia. Yang selanjutnya ada pasal 30, bab 10, perlindungan dan kerahasiaan data yang berbunyi yaitu penyelenggaraan wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Yang kedua, ketentuan pemanfaatan data dan informasi penggunaan yang diperoleh. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Firly. Selanjutnya, bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online? Selanjutnya itu ada di pasal 31 bab 11. Edukasi dan perlindungan konsumen, ada 5 prinsip penting perlindungan
JK. Terus ada pasal 32 menyebutkan penyelenggara wajib menyediakan dan atau menyampaikan informasi terkini kepada otoritas jasa keuangan dan konsumen mengenai aktivitas layanan keuangan digital, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Selanjutnya pasal 33 menyebutkan satu, penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada konsumen tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan layanan keuangan digital. Yang kedua, dalam hal penyelenggara penundaan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelenggara wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakan. Selanjutnya ada pasal 34, penyelenggara wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Lalu ada perlindungan konsumen dalam POJK dan UU ITE. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 77 garis miring POJK 01 garis miring 2016 tentang perlindungan konsumen bagian kedua, kerahasiaan data, pasal 2, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, data keuangan yang dikelola sejak data di dalam pasal 45 UU ITE, perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online diberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran data pribadi yang mencangkup pencemaran nama baik. Selain sanksi pidana, pasal 47 ayat 1 POJK nomor 77 garis miring POJK 01 garis miring 2016 secara khusus juga mengatur tentang sanksi administratif, yaitu berupa peringatan tertulis, denda pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin terutama untuk pelaku usaha pinjaman online legal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, bagaimana solusi agar masyarakat tidak tergiur pada pinjaman online ilegal? Yang pertama, cek legalitas pinjaman online-nya. Yang kedua, pilih aplikasi resmi. Yang ketiga, langsung hapus SMS tawaran pinjol yang ilegal. Yang keempat, cek bunga pinjaman online. Dan yang terakhir, jaga data pribadi. Selanjutnya, contoh kasus dari pinjaman online. Yang pertama ada kasus foto disebar dan dilabeli siap digilir. Yang kedua, kasus melibatkan orang lain. Yang ketiga, kasus bunuh diri. Yang keempat, kasus pornografi dan ancaman kekerasan. Yang kelima, kasus gali lubang tutup lubang. Yang keenam, kasus pinjaman beranak pinak. Dan yang terakhir, kasus penagihan tak berujung. Selanjutnya, pembahasan singkat mengenai salah satu kasus, yaitu kasus foto disebar dan dilabeli siap digilir. Kasus pinjaman online yang satu itu memang patut dibawa ke ranah hukum. Mengutip dari laman kompas.com, adalah YI 51 tahun yang merupakan seorang warga asal Solo, Jawa Tengah. Dia diteror oleh pinjaman online di mana foto-fotonya disebar di media sosial dengan bertuliskan siap digilir. Yang membuat pihak pinjaman online berani melakukan hal tersebut karena YI telah membayar pinjaman selama 2 hari. Padahal menurut kesaksian, ia hanya mendapatkan uang sebesar 680.000 dari penggunaan semulanya, yakni 1 juta, sedangkan pihak pinjaman online itu meminta 1.054.000 sebagai bentuk pengembalian pinjaman dalam jangka waktu seminggu. Selanjutnya, cara melaporkan kasus pinjaman online.
Yang pertama dapat melalui OJK. Cara pertama yang bisa ditempuh adalah dengan melaporkannya ke Satgas Investigasi OJK dengan menghubungi call center OJK 021 1500 655 atau melalui email yakni konsumen@ojk.go.id. Yang kedua melalui pihak kepolisian. Selain OJK, juga bisa dapat melaporkan pinjaman online ilegal yang menagih dengan cara tak wajar ke kantor polisi. Yang ketiga, melalui situs lapor. Cara yang terakhir adalah dengan mengakses situs lapor. Situs ini merupakan tempat pengaduan dari masyarakat yang dibuat secara khusus oleh unit kerja Presiden. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis dari kelompok kami yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa hingga saat belum adanya regulasi berupa undang-undang khusus yang dapat mengelola secara komprehensif mengenai pelaksanaan kegiatan fintech di Indonesia saat ini, sehingga menyebabkan masih maraknya beredar fintech atau pinjaman online ilegal. OJK yang bertindak sebagai regulator dalam penyampaian ke khalayak ramai memakai sebutan fintech atau pinjaman online resmi untuk menyelenggarakan pinjol yang sudah mendaftarkan diri ke OJK yang diiringi oleh perizinan. Sebaliknya, pinjol yang tidak melaksanakan registrasi terhadap OJK dikatakan fintech, pinjaman online atau pinjol ilegal gitu. Baik, selanjutnya sekarang sesi pertanyaan. Apakah ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Baik, silakan. Adakah Arpa, Dimas? Izin bertanya, Ya, silahkan Boleh, Saudari silakan Dimas. Saudari Dimas. Silakan sebutkan Sebagai- nama sama NPM-nya, Dimas. perkenalkan nama saya Dimas Lambang dengan NPM 11000042. Oke, silakan. Izin bertanya, bagaimana pinjol menentukan suku bunga dan biaya tambahan lainnya? Oke, pertanyaan kami tampung, Dimas. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Apakah tidak ada yang mau menanya lagi? Baik, selanjutnya bakalan dijawab oleh Saudara Agil. Dipersilahkan langsung jawab saja. Baik, seperti yang telah tadi saya jelaskan, boleh ke PPT yang halaman yang slide 6. Nah, mengenai bagaimana cara dari OJK untuk menentukan suku bunganya, bukan OJK sih, lebih ke pinjaman fintech, yaitu pinjaman online ilegal, cara menentukan suku bunganya seperti apa. Mungkin lebih detailnya tuh bisa dibandingkan dengan OJK. Kalau OJK tuh membandingkannya tuh tidak seperti yang fintech ini. Kalau fintech ini keterlambatan yang keterlambatan tuh dikenakan maksimal berada di angka 0,8 per harinya. Jadi bila ada keterlambatan per harinya tuh dikalikan gitu. Per harinya tuh bisa sampai 0,8% gitu. Itu tuh emang udah berada di luar jalur haluan daripada OJK gitu. Jadi tidak sesuai dengan pembayaran yang diresmikan oleh OJK gitu, yang terdaftar oleh OJK seperti itu.
Apakah ada pertanyaan lain? Apakah saudara Dimas ingin menanggapi atau kurang jelas atau cukup pertanyaannya? Saya akan bertanya lagi. Jadi bagaimana si pinjol ini dapat membedakan antara nasabah yang berpotensi bermanfaat untuk mereka dan yang berpotensi beresiko gitu. Beresiko itu dalam artian sulit untuk didapatkan. Boleh diulang pertanyaannya, Mas? Jadi pertanyaannya bagaimana cara si pinjol ini membedakan nasabah yang bermanfaat dan tidak bermanfaat bagi si pinjol tersebut, gitu sih intinya. Boleh, mungkin saya akan membantu jawab ya. Biasanya berdasarkan daripada riset gitu, yang memberikan pinjaman tuh atau yang menjadikan nasabah tuh, yang memilih nasabah tuh biasanya itu melihat dulu faktor ekonomi. Yang pertama, faktor ekonomi yang ingin menutupi kebutuhan gitu. Lalu tidak bisa memilih antara keinginan sama kebutuhan. Jadi nantinya tuh akan timpang tindih, di mana adanya gali lubang tutup lubang. Dia tuh pinjam 100, nanti itu pinjam lagi 100 buat nutup hutang yang sebelumnya. Sistemnya tuh seperti itu. Peminjamannya tuh banyaknya tuh yang seperti itu. Karena di mana yang memberikan pinjaman itu tuh tahu target-target tersebut tuh orang-orang yang seperti itu, apalagi sudah terjerat sekali itu tuh emang sulit keluar gitu daripada lingkaran pinjaman online ilegal ini gitu. Apakah jawabannya cukup, Saudara Dimas? Cukup. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah ikut serta dalam presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 2A. Saya Girestu Gumelar, lalu ada Trisa, lalu ada Muhammad Firly, lalu ada Cahaya. Ingin mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.